Pria itu tidak sabar menunggu gadis itu menanggalkan pakaiannya sendiri. Kemudian dia menunjukkan wajah jijik. Taruh saja pisau di bajunya, yang memotongnya sekali. Gadis itu memohon kesakitan. Tapi pria itu acuh tak acuh. Gadis ini bernama Anna. Dia sendirian di alam liar mengambil selfie. Ketika berbalik, dia melihat sekelompok pria di depannya. Dia dengan cepat mengambil sebotol anggur dari mobil. Lalu datang dan melihat apa yang dilakukan mereka. Melihat mereka mengelilingi seorang polisi. Lalu menembaknya mati. Adegan ini menyebabkan botol kaca di tangan Anna jatuh ke tanah karena ketakutan. Detik berikutnya, si bos tim menoleh untuk melihat Anna. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk turun dan menangkapnya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Anna dengan cepat melarikan diri. Dia berlari cepat. Dua penjahat di belakang juga menyusulnya. Tapi bagaimana kekuatan seorang gadis bisa melampaui pria yang kuat? Dia ditangkap si pria berpakaian putih. Pria berjanggut itu melangkah maju dengan pisau. Dia dengan marah bertanya padanya apakah dia datang ke sini sendirian. Anna mengangguk ketakutan. Kemudian seorang pria lainnya membuat Anna pingsan dan melemparkannya ke tanah. Anna berbaring di tanah dengan gemetar. Si bos suruh bawahannya untuk membunuh Anna. Si berambut keriting di sampingnya berkata, sudah lama ia tak melihat wanita secantik gitu. Jadi dirinya tak ingin melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Pria berjanggut itu mengatakan bahwa Anna yang dia tangkap. Biarkan dia makan dulu, kata si bos. Tak ada mau makan makanan yang sudah dimakan yang lain. Jadi dia akan gunakan koin untuk tentukannya. Siapa yang menebak dengan benar akan jadi yang pertama mencicipinya. Si berambut keriting yang pertama menebak dengan benar. Dia membawanya ke sisi tebing. Borgol tangan Anna. Menatap payudara seksi Anna. Ia tak sabar untuk lepaskan pakaiannya. Sehingga masukkan saja pisaunya. Potong garis panjang. Polisi yang pingsan tadi sudah bangun. Dia diam-diam naik mobil polisi, yang menginjak gas dan bergegas ke arah mereka. Ini mengejutkan dua lainnya. Ketika para penjahat melihat ini, mereka langsung menembak polisi. Melihat polisi itu pergi, si berambut keriting ketakutan setengah mati. Dia pun bergegas mengejar polisi. Namun karena keahlian menembak yang buruk, 5 orang menembak pada saat bersamaan. 81 tembakan dilepaskan secara berurutan. Tapi tak ada yang benar targetnya. Melihat polisi keluar jangkauannya, si bos menjadi marah. Dia dengan cepat buka pintu mobil dan melepas jaketnya. Keluarkan senapan sniper dari sana. Dan lari cepat ke puncak bukit. Perlahan letakkan pistol di atas batu. Karena dia adalah penembak jitu paling profesional. Meski jangkauannya 800 meter, dia dengan mudah tembak dengan benar. Polisi muncul di depan matanya. Si bos dengan cepat menarik pelatuknya. Polisi itu tewas di tempat. Dia tersenyum puas. Saat ini, Anna menemukan sabuk itu di tanah. Dia merentangkan kakinya yang panjangnya 10 meter, ambilnya ke arahnya. Dia mengambil ikat pinggangnya. Keluarkan kunci dari sana. Buka borgol dengan cepat. Lalu kabur. Tapi di setengah jalan, dia melihat belati jatuh ke tanah. Karena di hutan belantara ini, dia harus memiliki senjata untuk membela diri. Kemudian dia memanjat pagar kawat berduri. Cepat ke mobil. Keluarkan tasnya. Kemudian buka bagasi dan bawa tas travel. Selanjutnya memanjat kawat berduri dan masuk ke hutan belantara. Si berambut keriting itu tak lihat Anna dimanapun. Itu membuatnya marah. Kemudian dia memberitahu bos. Tapi dia dipukuli bosnya. Si bos berikan setiap orang sebuah pagar untuk hubunginya. Lalu menyuruh mereka mengejar Anna. Orang jahat datang ke mobil Anna. Melihat bahwa Anna telah mengeluarkan ranselnya dari mobil. Ada juga jejak kaki di tanah. Mereka ikuti jejak untuk carinya. Anna saat ini bersembunyi di bawah batu dan sangat ketakutan.
Tapi dia harus mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah menyesuaikan mentalnya, dia membuka tas travelnya. Keluarkan hal-hal berguna di dalamnya. Lalu terus berlari. Anna berlari dan berhenti. Lalu mundur beberapa langkah. Dia melihat jejak kakinya sendiri di jalan. Jadi dia sengaja naik banyak jalan untuk membodohi para si jahat itu. Anna berlari ke sebuah bukit kecil. Dia mengeluarkan teropongnya untuk melihat. Menemukan bahwa orang jahat mengejarnya. Jadi tadi jejak kakinya tertinggal di 3 arah. Untuk membingungkan orang jahat. Segera para orang jahat itu akan datang. Mereka menemukan 3 jejak di tempat. Mereka baru menyadari gadis ini tidak sederhana. Jadi mereka membagi tim ke 3 arah untuk memburu Anna. Anna akhirnya menemukan sumber air. Tapi air di sini sangat kotor. Jadi dia mengeluarkan botol dan mengisinya. Kemudian tambahkan bubuk penyaring air. Kemudian kocok kuat-kuat dengan tangan. Ternyata ayahnya adalah prajurit terkuat di dunia. Dan Anna berlatih keterampilan bela diri dengan ayahnya sejak usia dini. Dia buat jejak-jejak kaki ke 3 arah. Juga untuk mengalihkan perhatian orang jahat. Bunuh mereka satu persatu. Segera pria berambut keriting dan pria berkemeja putih itu adalah orang pertama yang menemukan Anna. Pria berkemeja putih itu ingin segera menyampaikan kabar itu kepada bosnya. Pria berambut keriting menghentikannya. Karena dia tidak ingin berbagi si cantik itu dengan orang lain. Dia suruh si berkemeja putih untuk tinggal di sini. Dan dia akan diam-diam berjalan melewatinya. Arahkan pistol ke Anna. Gadis itu memohon kepada pria itu biarkannya pergi. Tapi dia tidak mendengarkan. Dan letakkan lidahnya di wajahnya. Kata Anna, "Aku tidak ingin menyakitimu." Si rambut keriting mengejeknya. Dan meninju wajah Anna. Detik berikutnya, dia menyesalinya. Anna langsung menikamnya dengan belati. Dia kemudian mengeluarkan belatinya dan menusuknya beberapa kali lagi. Sebelum mati, dia bertanya siapa Anna. Kata Anna dengan tulus. Dia adalah putri dari Raja Tentara. Rambut keriting baru sadar. Mereka sudah bermain-main dengan seseorang yang seharusnya tidak mereka sentuh. Saat ini, Anna juga mengingat bahwa ketika dia berusia 8 tahun. Pakai sedotan saja. Dia dapat tangani ratusan binatang buas. Dia benar-benar marah dengan sekelompok orang ini. Dia mengambil pagar dan pistol di tanah. Cepat pergi dari sini. Pria berbaju putih berjongkok di kejauhan. Melihat bahwa Anna telah melarikan diri. Segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berlari secepat yang dia bisa dengan pistol di tangannya. Si rambut keriting tak terlihat. Pria berkemeja putih itu langsung menggunakan pagar. Beritahu bos tentang ini. Beberapa orang dengan cepat berkumpul di sini. Kali ini Anna mengambil pagar. Dia memberitahunya dengan si kemeja putih di dekatnya. Dia akan memburu semua orang. Kemudian dia berlari ke atas bukit. Sinar matahari sepanas api. Orang jahat tidak tahan. Mereka pergi ke arah mayat si rambut keriting. Begitu melihat danau, dia minum seteguk besar. Sisi ini. Pria berbaju putih itu melihat jejak kaki Anna dan mengejarnya. Dia berhenti. Jejak kaki di tanah menghilang di sini. Tiba-tiba sebuah batu turun dari langit. Dia terlempar ke tanah. Anna perlahan melangkah keluar dari gunung. Anehnya, dia tidak mati. Pegang kaki panjang Anna. Dia menarik Anna kembali. Kemudian menungganginya. Mencekik Anna dengan tangannya. Anna meraih pistol di tanah. Bunuh si berkemeja putih. Terdengar suara tembakan. Si bos mengambil walkie-talkie untuk menanyakan situasinya. Tanpa diduga, suara Anna datang dari dalam. Dia memberitahu semua orang. Sekarang, 2 orang telah dibunuh, hanya tersisa 4 orang. Si bos sangat marah. Kemudian lanjutkan mencari Anna. Pada saat yang sama saat ini, sang ayah adalah raja pejuang terkuat yang pernah ada. Karena tidak bisa menghubungi Anna,
Sehingga dia juga datang ke sini. Melihat mayat di tanah. Dia tahu itu adalah mahakarya putrinya. Jadi ia pulang. Lalu pindahkan bangku dan silangkan kakinya. Duduk di pintu menunggu putrinya kembali. Ana minum air sendirian di puncak gunung. Kemudian keluarkan teropong. Menemukan bahwa orang jahat mengejarnya. Namun, pihak lain juga menemukannya. Melihat itu, sang bos segera mengeluarkan senapan snipernya. Arahkan ke Ana dan tarik pelatuknya. Ana hindarinya dalam sekejap. Melihat hilangnya Ana, dia membawa orang-orangnya untuk memeriksa. Saat ini, bawahannya tiba-tiba sakit perut. Ternyata air yang baru saja mereka minum masih belum diproses. Bahkan gitu, bos bahkan mengancam akan mengirim anak buahnya mengejarnya. Dan dia mendukung dari jauh. Melihat para perampok mendekat, Ana mengambil senjata dan menembaknya dengan cepat. Melihat itu, si bos dengan cepat menembak lagi. Untungnya, Ana bereaksi dengan cepat. Dia bergegas ke rumah yang ditinggalkan dan bersembunyi. Beberapa orang perlahan mendekatinya dengan senjata. Pria berjanggut itu masuk lebih dulu. Terdengar teriakan. Lalu langsung dibunuh. Pria berbaju merah itu di luar rumah kelelahan. Ditambah dengan sakit perut yang tak tertahankan. Dia perlahan mendekati Ana dan memohon pengampunan. Ana yang bersembunyi di balik pintu langsung mengalahkannya. Lihat tatapan yang ingin membunuhnya. Dia ketakutan. Melihat itu, Ana merasa kasihan. Dia ingin membiarkan pria itu hidup. Tanpa diduga saat si pria keluar, dia berteriak untuk mengungkapkan lokasi Ana. Jadi Ana meluncurkan pisau untuk menghabisinya. Mendengar teriakan, si bos bergegas mendekat dengan pistol. Pada saat ini, ada orang jahat di rumah. Keduanya memiliki senjata. Dekati satu sama lain dengan hati-hati. Suasananya sangat tegang. Tiba-tiba, Ana lengah karena pria itu. Dia mengambil pistolnya, lalu meninjunya jatuh ke tanah. Dia berdiri dan menatap wajahnya yang tampan. Tapi melihat lukanya, membuatnya berteriak. Melihat itu, Ana mengambil tongkat kayu di sebelahnya. Tusuk dia di dada. Lalu pukul dengan keras. Tanpa diduga, tidak ada yang terjadi pada pria itu. Dia masih menodongkan pistol ke Ana. Ana hanya bisa diam di tempat, tidak berani bergerak. Dan pria itu mencabut tongkatnya dengan tangan kosong. Dia melangkah maju dan meninju Ana dengan keras. Kemudian ingin membunuh Ana dengan satu tembakan. Tapi Ana sengaja memprovokasi dia. Katanya dia tidak berani berkelahi dengan wanita. Pria sombong itu membuang pistolnya. Keduanya dengan cepat memasuki posisi bertarung. Pria itu melemparkan 2 pukulan berturut-turut tapi tidak kena targetnya. Ana langsung menendang dengan satu lutut. Kemudian memeluk kepala pria itu dan menendang secara berurutan. Kemudian ambil setrika di sebelahnya. Memukulnya dengan keras. Pria itu tewas seketika. Bahkan sampai mati, dia tak pernah berpikir kemampuan bela diri Ana begitu bagus. Ana mengambil 2 pistol dari tanah. Segera setelah dia berjalan keluar pintu, dia bertemu dengan si bos. Dia menghirup napas dalam-dalam. Lalu menoleh. Mengolok-olok si bos hitam adalah komandan yang licik. Dia mencibir. Letakkan senapan sniper dan keluarkan pistolnya. Ketika dia meletakkan senapan snipernya, dia hilang. Saat bos melepaskan tembakan, dia menghindari peluru dengan terbang ke samping. Lalu dia menembakkan kedua senjatanya. Si bos terkena peluru. Dia jatuh berlutut dengan mata terbuka lebar. Dia tidak tahu mengapa. Dia begitu diprovokasi dengan Ana. Kemudian Ana kembali ke rumah sebelum matahari terbenam. Di pintu adalah ayah yang telah lama tunggunya. Keduanya saling berpelukan dengan erat. Ternyata, sekali seorang wanita menjadi kejam. Pria bukanlah apa-apa. Jadi jangan buat kaum wanita marah. Aku tidak dapat menjamin bahwa sang wanita di sebelahmu. Apakah dia seorang master yang tersembunyi?